Masih seputar aplikasi Kortek. Oke, di video kali ini kita bahas ya, siapa yang bisa menjadi penandatangan faktur pajak. Tentunya harus sesuai aturan ya. Banyak sekali yang bertanya di kolom komentar terkait ini ya, karena kan banyak yang mengeluh. Sekarang harus yang upload itu direkturnya, karena yang bisa upload hanya direkturnya. Nah, itu ada kesalahan pemahaman di awal, termasuk saya mungkin ya. Jadi tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi semuanya karyawan pun bisa. Bukan hanya untuk membuat draftnya, tapi juga bisa untuk menguploadnya. Bisa menggunakan akun direktur, bisa juga langsung dari karyawan tersebut ya, dari akunnya, dari NPWP-nya karyawan tersebut ya. Oke teman-teman ya, ini informasinya sebenarnya saya hanya membacakan saja apa yang disampaikan KPP melalui grup WhatsApp ya. Jadi materi ini memang saya hanya membacakan ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Yang menjadi penandatangan faktur pajak adalah satu, nama PKP orang pribadi, itu pasti ya. Kemudian pejabat pegawai yang ditunjuk oleh PKP. Jadi kalau perusahaan misalkan menunjuk direktur, maka direktur bisa. Perusahaan menunjuk karyawan, staf pajaknya, berarti dia juga bisa. Seperti itu. Tidak harus direktur ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita cek ya bagaimana caranya ya. Oke, kemudian di bawahnya saya bacakan lagi. Agar dapat menjadi penandatangan di Kortek, berikut caranya. Ini adalah caranya ya. Pegawai pejabat dimaksud sudah bisa login Kortek dengan NIK masing-masing. Jadi login menggunakan NIK masing-masing. Untuk wanita kawin yang NPWP-nya gabung dengan suami, gunakan NIK istri. Jadi tidak pakai KTP-nya suami, menggunakan NIK masing-masing ya, meskipun gabung ke NPWP suami. Kemudian tambahkan ke pihak terkait sebagai related person. Oke, teman-teman ini akan saya tunjukkan ya. Jadi teman-teman silakan nanti. Jadi ini PIC yang sudah terdaftar, silakan login, kemudian ke bagian informasi umum, dan setelah itu kita klik edit ya di sebelah kanan, dan setelah itu akan muncul seperti ini. Kita scroll ke bawah, kita cari yang pihak terkait. Maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk menambahkan karyawan tersebut kita klik tambah. Nah, di sini teman-teman ya, yang dimaksud adalah ini ya. Pilihnya adalah related person ya, bukan yang taxpayer. Jadi yang related person yang ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian teman-teman ya, di sini sampai mana tadi? Oh ini ya. PIC melakukan impersonate sebagai PKP, lalu tambahkan data pegawai atau pejabat tersebut di menu pihak terkait. Ini yang barusan saya sebutkan ya. Kemudian tetapkan role di wakil atau kuasa. Jadi di sini kita harus memberikan akses. Karyawan yang barusan kita tambahkan itu aksesnya apa saja? Apakah dia hanya membuat faktur pajak, apakah sampai mengupload ya, apakah dia bisa PPh 21, apakah sampai ke lapor SPT, itu semuanya ada di situ ya. Pernah aku bahas juga di videoku sebelumnya ya. Oke, ini yang dimaksud adalah di sini teman-teman ya. Jadi masih sama, ini ke My Portal, kemudian di bawah ada wakil garis miring kuasa saya, ini kita klik, maka di sini akan ada beberapa wakil ataupun kuasa ya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau sudah masuk, yang karyawan tadi sudah dimasukkan ya, melalui yang tadi ya pihak terkait, maka di sini akan masuk. Tinggal kita klik tetapkan role, dan di situ ada pilihannya ya. Nah, pilihannya ini teman-teman ya, saya bacakan ya. Nah, jika ingin dijadikan sebagai penanda tangan, maka pilihlah yang text invoice signer ya, yang ini. Tetapi kalau hanya membuat konsep atau membuat draftnya, pilih yang text invoice drafter itu ya. Kemudian kalau pengen membuat drafter ataupun signer ya silakan bisa dipilih dua-duanya. Jadi teman-teman bisa pilih lebih dari satu untuk ini hak aksesnya ini ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Siapa yang bisa menjadi penanda tangan faktur pajak? Jawabannya adalah siapapun yang ditunjuk oleh PKP. Bisa direktur, bisa karyawan. Tentunya caranya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, semoga menjawab. Yang masih bingung langsung bertanya di kolom komentar. Nanti kita diskusi ya bersama ya di situ ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.